Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Atman ini kan intinya hidup manusia. Hanya saja banyak orang yang jalannya kebalik. Harusnya orang itu berjalan ke dalam, menemukan hakikat dirinya dalam Atman, tapi kebanyakan orang kebalik, jalannya keluar, menjauh dari Atman. Itulah yang bikin Allah gemes. Bikin Tuhan, loh kok gitu ya manusia itu. Sudah disuruh ke bumi, sudah diwanti-wanti, sudah dikasih kebenaran abadi. Kamu silahkan ke dunia, tapi nanti balik lagi ke sini loh ya. Jangan lupa dunia itu cuma mampir sebentar. Kalau orang Jawa menyebutnya cuma mampir ngombe. Jangan lupakan jalur pulangmu. Kalau di Islam, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Jangan lupa jalanmu pulang ya. Cuma manusia selalu begitu. Begitu Nabi Adam mengasih ajaran, Nabi Adam tidak lama pergi, dia nyeleweng, sudah lupa sama jalan kembali. Terus sama Allah, karena Allah sayang ke kita, dikasih Nabi lagi, balik lagi. Oh iya, dulu yang benar yang itu balik. Mungkin zaman Nabi Nuh kembali lagi ke jalan yang benar. Nabi Nuh nggak ada, nggak lama, terus melenceng lagi, dikasih Nabi lagi, terus gitu. Ya kan? Itu kan lama-lama Allah jengkel. Sudahlah, ini yang terakhir, Muhammad. Ya kan, tak kasih Muhammad yang terakhir, ini puncaknya, wis pol. Kalau masih melenceng juga, ya hancur-hancuran lah pokoknya. Kiamat sudah kan. Makanya Nabi bilang ya, ini era-era terakhir ini. Nah, agama, utusan, kemudian ajaran Nabi, itu kan sebenarnya petunjuk dari Brahman, dari yang di atas, biar kita menemukan yang esensi, menemukan Atman. Kalau di Hindu jalannya ada 4. Yang pertama, Jnana Yoga, jalan pengetahuan. Kalau kamu merasa kapasitas akalmu memadai, ambil jalur ini. Berpikir lewat jalur filsafat. Jalur pengetahuan inilah nanti yang kalau di dunia tasawuf disebut makrifat. Kalian kan selama ini bertanya-tanya, lah kok bisa ya puncaknya peribadatan kok malah makrifat? Makrifat itu kan pengetahuan. Karena memang ada jalur pengetahuan, Jnana Yoga. Cuma ya tidak semata-mata tahu. Tahu yang dalam tanda petik berkonotasi sadar. Dengan tahu terus kamu sadar, oh ya berarti aku ini hanya bagian kecil dari Brahman yang besar. Bahwa aku ini hamba, bahwa aku ini tidak penting, aku ini tidak ada, yang pasti ada hanya Allah. Itu kan tahu sekaligus sadar. Banyak kan yang tahu tapi nggak sadar. Kayak mungkin kalian kan banyak di kepalamu informasi tentang yang baik, yang bagus, yang indah ya, tapi kan nggak bisa jalan dalam hidupmu. Kenapa? Karena kamu belum sadar. Kamu tahu kan kalau tahajud itu bagus, indah, misalnya. Kenapa nggak jalan? Ada yang masih rajin tahajud? Nggak ada ya. Dari wajahnya kelihatan. Iya. Oke. Tahu, tapi kenapa nggak bisa jalan? Kamu belum sadar. Jadi tahu tidak berkorelasi dengan sadar. Jnana Yoga itu tahu yang terus jadi sadar orang dan terlibat dengan kesadarannya. Saya sering bilang bahwa kalau sekedar informasi baik buruk di kepalamu sudah lengkap, yang belum adalah kesadaranmu untuk melakukan yang kamu tahu baik
dan menjauhi yang kamu tahu jelek. Makanya Nabi ngajarin doanya kan arinal haqqo haqqon, tapi itu tidak cukup, juga warzuqna tiba'ah. Karena sekedar tahu itu biasanya nggak mengubah apa-apa. Oke, kamu tahu kan kalau download video dan nonton video yang gitu-gitu jelek? Iya, tahu pasti, nggak perlu tak nasihati, mesti tahu. Tapi kenapa kok ndak jalan pengetahuanmu itu? Ya karena kesadarannya belum keluar. Nah, kesadaran itu bisa dikejar lewat pengetahuan kalau memang kapasitasmu cukup. Namanya jnana yoga. Yaitu nanti persis kayak di sufi, kenali dirimu, pahami posisimu di hadapan Allah, pahami posisimu dalam hidup ini, hubunganmu dengan alam. Kalau sudah ngerti itu, kamu akan sadar bahwa semua yang di sekelilingmu itu tidak penting, sifatnya ilusif. Yang inti adalah Atman tadi, dalam rangka menemukan kesejatian, yaitu Brahman. Nah, itu jnana yoga. Untuk menemukan pengetahuan lewat Atman, jalurnya 3. Yang pertama mendengar, yang ketiga berpikir, yang kedua berpikir, yang ketiga pengalian. Pengalian itu kalau di bahasa filsafat kan semacam proyeksi. Jadi, atau secara logis itu berpikir dalam corak analogis. Kalau mendengar jelas, kayak ngaji ini kan kamu cuma mendengar. Itu juga termasuk laku dalam jnana yoga. Jadi mendengarkan terus sadar, iya ya. Nah, waktu ustadznya ngomong terus kamu mantuk-mantuk, astagfirullah, aku kok kayak gitu ya. Ah, itu kan laku juga loh, jangan salah. Meskipun sudah keluar yang balik aslinya. Tapi kan lumayan ada yang disentuh oleh ustadzmu. Nah, itu mendengar, dia jadi laku. Ada baiknya orang-orang yang gampang menyentuhmu, ustadz-ustadz, kiai-kiai yang gampang nyenggol kamu, bolak-balik kamu dengarkan senggolannya biar kamu ingat terus. Entah ustadz siapa, guru siapa yang menurut kamu orang ini bisa menyentuh. Mungkin di TV boleh, nggak di TV boleh, atau buku juga boleh, atau tokoh siapa juga boleh. Nggak usah apatis ala ustadz di TV itu ustadz abal-abal semua, apa. Ya nggak usah gitu. Sopo ngerti dari yang abal-abal itu kamu dapat sesuatu yang luar biasa, kan gitu. Kalau nggak cocok ya nggak apa-apa, nggak cocok, tapi jangan menjelek-jelekkan. Tradisi kita kan sering gitu. Kalau tidak cocok terus dijelek-jelekkan. Biasa aja, orang tidak suka, orang tidak cocok. Tapi jadi tidak biasa kalau kamu terus menjelek-jelekkan. Nah, mendengar, ya kan? Kalau bahasa Qur'annya mau'idhah hasanah. Jadi ada level yang memang harus dikasih mau'idhah hasanah. Yang kedua, ini yang sangat cerdas, jalurnya para filosof, kontemplasi, berpikir sendiri, muhasabah, tafakkur. Jalur kedua. Yang ketiga, pengalihan. Pengalihan itu semacam hikmah, berpikir analogis, memahami diri dari berbagai perspektif. Mendengar, berpikir, pengalian. Kenapa harus ada yang ketiga disebut? Karena kadang-kadang kita siap yang kedua tapi nggak siap yang ketiga. Kamu siap memahami dirimu dari perspektif dirimu sendiri, tapi dari perspektif orang yang nggak suka kamu nggak siap. Begitu ada orang ngeritik kamu misalnya, kamu sekarang kok alay sih, lebay banget kalau ngomong, wah kamu mesti marah kan? Nggak siap kamu dibilangin gitu. Berpikir pengalihan itu, kamu coba, seandainya aku kok bisa ya dia ngomong aku lebay, itu coba deh dari perspektifnya dia. Oh, jangan-jangan memang aku lebay. Itu berpikir semacam analogis.
ngambil multi perspektif untuk memahami dirimu. Karena selama ini kamu memahami dirimu itu mono, stereo aja enggak. Ya kan? Rata-rata orang agak egois, merasa dirinya paling bagus, paling bener, paling sip, paling pas. Dan kamu merasa yang tahu aku karena aku, Pak, mesti gitu. Jadi stereo aja enggak. Padahal harus polifonik. Jadi harus multi perspektif dong. Jangan satu, biar tampak lebih jelas dirimu itu siapa. Kamu kadang-kadang juga keliru, kamu kadang-kadang juga ndak pas, kamu kadang-kadang juga tersesat. Wong kita manusia biasa. Tapi kamu nggak siap kalau dengar orang bilang kamu sesat. Begitu kamu dibilang bid'ah, darah tinggimu naik, langsung kurang ajar aku dibilang bid'ah. Pernah gak kamu bilang bid'ah terus jangan-jangan memang bid'ah ya, coba sih tak belajar lagi kan. Tapi kan enggak kan, begitu dibilang bid'ah kamu langsung marah. Begitu dibilang tradisional kamu langsung marah. Begitu dibilang garis keras kamu langsung sungunya keluar. Begitu dibilang, kita selalu begitu, tidak siap dengan perspektif yang berbeda. Maka pengetahuan kita tentang diri kita jadinya nggak sempurna. Jenane yoga, kita pahami hakikat diri kita lewat jalur pengetahuan. Kita buka lebar-lebar, sebenarnya aku itu siapa, mau kemana, kenapa kok sekarang aku ada di sini. Itu pertanyaan besar yang mungkin sampai tua kamu akan sibuk jawabnya. Karena nggak sembarangan orang bisa nemu jawabannya. 3 pertanyaan besar ini, kalau kamu gagal menjawabnya, katanya orang Hindu, besok kamu akan lahir kembali untuk mencari jawaban pertanyaan yang sama. Iya, dan akan terus gitu. Itu yang tadi tak sebut, kamu tidak naik kelas. Levelmu masih level itu terus. Kalau kamu bilang, tapi besok kan kita masuk surga neraka, Pak. Katanya orang Hindu, surga neraka itu transit sementara. Nggak ada pentingnya Allah nyiksa kamu sampai akhir, nggak ada batasnya. Atau ngasih seneng-seneng kamu sampai akhir, nggak ada batasnya. Karena hakikat kita adalah Allah itu sendiri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wow, itu panjang memahami ini pakai Islam. Jadi dari Hindu campur karo Islam ini ngomongnya. Nggak apa-apa, itu kan perspektif. Tak bilang tadi passing over. Jadi temukan Atman kalau kamu sanggup lewat Jenane Yoga. Mungkin kalau kalian yang mahasiswa mungkin bisa ke level ini. Tapi mahasiswa yang serius tapi. Ya kan banyak mahasiswa di sini yang penting untuk nilai lulus S2. Kalau ada beasiswa ya S3, kalau nggak ada ya cari kerjaan dulu, terus kawin, punya anak, terus nggak mikir apa-apa selain gimana caranya anaknya bisa terjamin hidupnya, sekolah yang pinter, terus anaknya juga mikirnya gitu lagi, jadi bulet. Ya kan? Kamu mikirnya sudah lah Pak, biar aja saya jadi orang kecil, yang penting anakku sukses. Anakmu ya mikirin ngono. Jadi akhirnya semuanya nggak naik kelas. Oke, itu Jenane Yoga. Jalan kedua, Bhakti Yoga. Bhakti Yoga ini mungkin mereka yang merasa bahwa jalur pikiran susah menemukan yang sejati, karena pikiran sering trik, pikiran mudah terkontaminasi. Jalan yang paling gampang adalah lewat jalur cinta. Ini yang agak susah. Tidak perlu dijelaskan cinta itu apa, tapi kalian pasti punya karakter dan kualitas yang namanya cinta dengan intensitas masing-masing dalam berbagai konteks kehidupanmu. Kamu sama orang tua, di situ ada relasi cinta. Mungkin levelnya agak tinggi. Saya punya HP ini tak cintai. Kalau tiba-tiba hilang aku ya nangis. Itu kan berarti ada level cinta tertentuku pada HP, pada laptopku, pada temanku, pada apapun. Itu kan level-level cinta. Jadi pingin ketemu Tuhan, pingin ketemu Atman,
itu juga bisa lewat jalur cinta. Caranya gimana? Nggak mikir diri kita. Cinta itu kan biasanya orang membuang egonya demi dia yang dicintai. Berhadapan dengan Tuhan juga begitu. Nggak perlu nawar, nggak perlu dipikir-pikir. Allah nyuruh kita sepertiga malam, Allah nunggu kita, nggak usah dipikir. Tapi itu kan sunnah, Pak. Sunnah itu nggak dilakukan juga nggak apa-apa. Itu masih perhitungan. Cinta itu nggak ngitung-ngitung. Kayak kamu kalau punya pacar itu kan, kamu nggak ngitung kan. Habis neraktir kan sudah, yang penting seneng aja bisa neraktir. Kamu kan nggak mikir, pulang terus ditulis hari ini 25.000. Nah, misalnya kamu kan nggak mikir itu. Kalau masih ada itu, masih perhitungan, masih dagang, belum cinta. Kalau cinta nggak mikir itu, nggak mikir balasan. Masa 25.000 cuma dapat gandengan toh, nggak seru ya. Misalnya, loh, itu namanya dagang. Jadi kalau cinta nggak mikir ke sana. Kalau dapat ya syukur, nggak dapat ya. Oke. Ya, harus badi sidik-sidik. Jadi memuja Tuhan dengan segenap kemampuan, tapi tulus. Makanya kalau di Islam ya ikhlas. Nyawanya cinta itu keikhlasan. Yang bahasa Indonesianya adalah ketulusan. Manifestasinya kalau yang di Hinduisme, yang di Bhakti Yoga, itu yang pertama mencintai Tuhan dengan setulus hati. Yang kedua mencintai dalam kehidupan. Maksudnya apa? Hidup kita modusnya harus modus cinta terhadap apapun. Yang ketiga mencintai dia, mencintai hal lain karena dia. Dan yang keempat, mencintai dia tanpa pamrih. Tulus itu awalnya, tanpa pamrih itu akhirnya. Di awal tulus itu berarti bersih, dan di akhir tanpa pamrih berarti tidak ingin imbalan apa-apa selain keridhaan yang dicintai. Asal engkau rela, cukup sudah. Itu kalau dalam agama. Asal Allah ridho, makanya kan ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Asal kamu ridho, ya Allah, aku ngantuk-ngantuk tak belain sholat, ndak apa-apa wis. Capek-capek tak antar jemput, ndak apa-apa wis. Kan gitu. Asal pacarnya seneng, asal Allah ridho. Nah, memuja ke atas, tapi secara horizontal modusnya juga harus modus cinta. Modus cinta itu ya hidupmu berhadapan dengan apapun, kalau bisa landasannya cinta. Kalau hari ini itu landasan paling ketara kan landasannya ekonomi, untung rugi. Kamu mikir kamu dapat apa sih, berapa yang kamu berikan dan berapa yang kamu dapat. Kalau itu bukan cinta. Cinta itu kamu tulus berikan semampu yang kamu berikan. Ada balasannya atau tidak ada balasannya, nggak masalah. Kalau Allah nyuruh sholat jamaah karena kamu cinta padanya yang nyuruh kamu sholat jamaah, nggak usah mikir 27 apa 26 apa 25. Itu cinta. Kan kamu sering kan negosiasi sama Allah gitu. Ya Allah, wah, wiridan aja kan kamu pakai tasbih 33, pas 33. Emangnya kalau dibonusi 1, 2 apa enggak bisa? Sudah pas Pak, itu sudah enggak bisa ditawar. Ya kan? Ada enggak yang kemana-mana bawa tasbih cetekan itu yang ada itu? Subhanallah, subhanallah, 2.200, kurang 250 lagi. Tapi sambil wiritan, sambil nonton TV, sambil ngapain, ya tidak nyambung. Kehilangan gunanya wirid. Oke, makanya di situ disebut ada 3 cara.
Ada 3 pendekatan untuk mencintai Allah. Yang pertama apa? Japam, bahasa sananya. Nanti kalau di Jawa terus jadi jopo, montro. Di Islam namanya wirid. Apa sih fungsinya wirid? Internalisasi, mengenali Tuhan yang ada dalam dirimu. Maka kamu panggil terus. Makanya kadang-kadang, maka di Islam kan kamu disuruh berdoa sesuai Asmaul Husna, sesuai kebutuhanmu. Kalau ingin membangkitkan jiwa penyayang dalam dirimu, perbanyak ya Rahman, ya Rahim. Dia sudah ada dalam kualitas dirimu. Karena Allah itu bagian kecilnya ada dalam dirimu, kayak sinarnya matahari yang memancar dari matahari. Japa mantra wirid itu menyebut namanya terus menerus. Ya kan? Kalau kamu pengen gagah, ya pengen kuat, ya sebut aja ya Kowi, ya Matin, dan seterusnya. Pengen membangkitkan rahasia-rahasia kelembutan dalam dirimu, ada ya Latif. Maka jangan heran para wali zaman dulu dahsyat luar biasa. Kenapa? Potensi ketuhanannya bangkit, antara lain lewat wirid, meskipun bukan satu-satunya. Japa mantra. Kayak kamu itu loh, kalau sedang jatuh cinta, kalau ada orang nyebut nama pacarmu kan bergetar jantungmu, apalagi sama mantan. Ya kan? Ada getarannya. Kalau bisa, makanya cirinya orang beriman itu kan yang kalau disebut nama Allah yang wajilat qulubuhum itu kan, hatinya bergetar kalau disebut nama Allah. Kalau sudah gitu levelnya memang sudah level cinta. Tidak akan bergetar hati yang tidak ada cinta. Oke. Terus kalau jalan pertama, jalan yang kedua, belajarlah dari hidupmu sehari-hari. Di sekelilingmu banyak sekali pelajaran cinta. Ada cintanya ayah ibu, ada cintanya suami istri, ada cintanya macam-macam. Belajar aja. Satu-satunya makhluk yang punya pamrih, yang tidak tulus, yang bisa tidak tulus itu manusia. Di luar itu semuanya mengajarkanmu tentang ketulusan, kejujuran, cinta. Kucing itu meskipun dia nggak kamu kasih makan terus nyuri, itu ketika dia nyuri itu dia tulus sedang lapar loh. Tidak pernah kucing sudah kenyang terus nyuri, itu tidak ada. Ketika kalau dia sampai nyuri itu karena memang dia sangat lapar dan kamu yang dekat dia pelit, nggak ngasih makanan. Dia nggak pernah sudah kenyang, tak kerjain orang ini, tak curinya anunya. Nggak ada kayak gitu kucing. Jadi dia selalu tulus. Dia selalu, harimau pun gitu. Dia nggak pernah iseng sudah kenyang nyari cemilan saya pengerti banyak. Nggak ada dia. Kenyang ya sudah. Yang bisa kayak gitu manusia. Maka belajarlah dari semua yang ada di sekelilingmu yang bukan manusia, semuanya mengajarkan cinta. Kecuali yang dirusak sendiri oleh manusia keseimbangannya. Dan risikonya harus ditanggung sendiri. Jalan kedua. Jadi jalan yang pertama itu jalan suluk yang kamu ulang-ulang terus, yang kamu cintai. Yang kedua, belajar dari dunia cinta yang ada di sekelilingmu. Dan yang ketiga, benchmark. Apa benchmark itu? Kalau tadi belajar, kalau ini niru. Ada 3 gaya niru. Yang pertama niru, bersikap seperti orang yang dilindungi pada yang melindungi. Nah ini Pak, logikanya adalah logika kebutuhan. Jadi proyeksikan, sadarilah bahwa kamu itu butuh Allah. Maka jalanmu untuk mencintai Allah lebih cepat. Wah kalau nggak ada Allah,
Kelihatannya nggak mungkin aku masa depanku cerah. Wah, kalau nggak ada Allah susah aku cari istri. Wajahku kayak gini pas-pasan juga, apa-apanya nggak ada yang unggulan. Nah ini kalau nggak ditolong Allah, nggak laku-laku aku ini. Nah, butuh kan? Kalau butuh kamu cintanya lebih cepat. Jadi jalan pertama itu, sadarilah bahwa kamu butuh Allah. Sikap orang yang dilindungi pada yang melindungi, orang yang ditolong pada yang ditolong. Kalau kamu sudah merasa aku itu butuh Allah, tidak bisa tanpamu aku hidup ya Allah, itu cepat kamu jatuh cinta pada Allah. Atau jalur kedua, jalur persahabatan, friend, CS sama Allah. Add-lah Allah jadi friend di Facebookmu, di Twittermu, di anak. Kalau bahasa Jawa, kenapa harus friend? Karena tresno jalaran soko kulino. Kalau kamu tiap hari bareng sama Allah, lama-lama kamu akan jatuh cinta padanya. Karena selama bareng kamu akan lama-lama, oh iya ya, Allah maha kuasa sekali, oh Allah maha besar sekali. Lama-lama kamu akan jatuh cinta. Jalur kedua. Atau jalur yang ketiga, jalur ketulusan. Jalur ketulusan itu sudahlah, tidak terlalu banyak mikir, tidak terlalu banyak pertimbangan. Pokoknya fitrahku memang mencintai Allah, seperti ayah pada anaknya atau anak pada ayahnya. Kamu sama bapakmu kan nggak pernah diajari kamu harus sayang bapakmu, tapi otomatis kamu sangat sayang pada ayahmu. Ibumu dulu juga begitu. Waktu melahirkanmu dia nggak pernah ikut kursus apa ikut ngaji gimana caranya biar sayang anaknya. Otomatis langsung sayang sama anaknya. Ketulusan, jalur yang ketiga. Nah itu Bhakti Yoga, jalan cinta. Jadi bisa lewat Jnana Yoga, bisa lewat Bhakti Yoga, untuk menemukan esensi. Yang ketiga, Karma Yoga. Karma Yoga ini sebenarnya isinya juga ada yang model Bhakti Yoga, ada yang model Jnana Yoga. Cuma yang dilihat adalah menemukan Atman dengan menjalankan fungsi hidupmu sesuai yang sebenarnya. Nanti itu yang disebut Dharma. Jadi orang-orang yang aktif, Pak saya kalau wiritan tidak bisa, sholat malam nggak bisa karena saya sibuk luar biasa Pak. Kalau siang harus sekolah, kalau malam harus nonton sepak bola, kalau sekolah misalnya. Orang-orang ini bisa mengambil jalan Karma Yoga. Karma Yoga itu aktivitas apapun yang dia lakukan orientasinya ke atas. Kalau dalam Islam, pokoknya tak sambungkan Islam terus, wong iki santri kabeh. Santri ngaji filsafat. Kalau dalam Islam, kerja sebagai ibadah itu Karma Yoga. Kamu ngaji ke sini itu bisa termasuk salah satu Karma Yoga. Kamu kuliah itu bisa jadi Karma Yoga. Bahkan kamu dari sini nanti ngangkring, ngopi sama minum di angkringan, itu bisa juga Karma Yoga. Kalau apa? Orientasinya ke atas. Bukan orientasi ekonomi, bukan orientasi psikologi, bukan karena senang dan tidak senang. Tapi apapun yang kamu lakukan karena kamu ingat bahwa ada Allah yang ngawasi kamu, ada Allah yang jadi hakikat hidupmu, ada Allah yang harus kamu tuju. Ya tinggal diatur mode niatnya. Misalnya ngangking Pak, saya minum biar kuat Pak. Kalau kuat kan nanti malam saya bisa bangun Pak, bisa sholat. Oh itu kan jadi ibadah. Saya ngaji filsafat Pak, biar bisa mikir dikit-dikit, biar pengetahuan saya tambah, pemahamanku tentang Allah juga tambah, semakin akrab, semakin cinta pada Dia. Karma Yoga. Tinggal kamu modifikasi. Jadi Karma Yoga itu bisa lewat jalan pengetahuan. Misalnya kayak tadi, pengetahuan mau ditambah, gimana caranya semua pekerjaanmu orientasinya ke Allah. Yang bisa nyambung itu kan pengetahuan. Atau lewat Bhakti Yoga, kamu melakukan apa aja
dasarnya cinta pada Allah. Nah, itu bisa lewat karma yoga, bisa lewat jnana yoga. Dan ini lagi-lagi ya, kalau lewat bhakti yoga berarti ya tanpa pamrih, semuanya lillahi ta'ala. Dan yang terakhir, ini yang dianggap paling berat adalah Raja Yoga. Ya, ini rajanya laku. Jadi Raja Yoga ini biasanya dilakukan oleh para sufi. Jadi apa sih yang dilakukan oleh para sufi? Melakukan aktivitas-aktivitas untuk menguji mentalnya, menguji rohaninya, mendidik, melatih sampai ketemu dengan Atman. Kalau di sufi, uzlah, kemudian semua karakter-karakter menjauhi dunia, menyiksa diri, puasa, itu kan semacamnya, itu kan melatih mental. Dalam rangka apa? Biar semua yang menghambat jalanmu menuju Allah itu minggir. Jadi sufi-sufi itu kan lakunya gitu, sholat terus menerus, puasa terus menerus, kemudian tidak mau pakai pakaian bagus, rela miskin, milih hidup tidak enak, dan seterusnya. Itu ya Raja Yoga. Mendisiplinkan diri, melatih diri, kemudian melampaui lapisan-lapisan, ada fisik, ada mental, ada pikiran, dilampaui semua dengan latihan-latihan tertentu sampai ketemu yang sejati. Itu namanya Raja Yoga. Biasanya dilakukan oleh para sufi. Kalau di Hindu tahapnya ada 4. Yang pertama, membereskan akhlak. Untuk memasuki Raja Yoga, moralitasmu harus beres. Tidak membunuh yang kasar, atau yang lebih lembut, tidak membenci. Selama masih banyak kebencian, kamu tidak akan bisa memasuki Raja Yoga, karena jalanmu akan diblokir oleh kebencianmu. Tidak mencuri, tidak mesum, tidak curang, murni secara batin. Nah, itu yang pikirannya masih ngeres, masih mesum, harus dibersihkan. Jadi tidak akan bisa kamu menempuh jalan itu, tidak akan bisa kalau pikiranmu masih aneh-aneh. Jadi persiapan etisnya, kalau langkah pertama nggak beres, kamu tidak akan sukses ke langkah selanjutnya. Setelah itu baru gerak badan, gerak nafas. Kalau di Islam disebut ibadah. Setelah akhlaknya beres baru ibadah. Tidak bisa dibalik. Kalau kita sering dibalik, fikihnya dulu, akhlaknya belakangan. Allahu Akbar dulu, mukul-mukul dulu, terus ya melupakan akhlaknya. Nggak, akhlak dulu beres, baru ibadah. Akhlak itu kan termasuk yang ikhlas tadi, ketulusan tadi. Kalau ini nggak beres, ibadah juga kacau. Akhlak ya ibadah itu kalau di Hindu termasuk pernafasan yang kalian kenal dengan yoga itu kan. Disuruh duduk bersila, disuruh ngulet, disuruh kepala di bawah, disuruh macam-macam itu. Itu ritual yang harus diawali dari situ. Cuma yoga yang populer kan dipotong yang kedua itu aja, biar perut langsing, biar nggak gampang pusing. Kan itu sekarang yoga itu. Ya itu boleh, cuma itu motong jalur. Harusnya sebelum ke sana harus beres dulu akhlaknya. Kalau itu belum beres, ya nanti nggak ketemu tujuannya, nggak akan nyampe ke Raja Yoga. Setelah akhlaknya beres, ibadahnya mantep, terus tafakkur. Setelah tafakkur, terus semedi. Semedi itu menggabungkan diri dengan yang sejati.
Jadi melenyapkan identitas diri, kemudian membuka diri sehingga Brahman datang. Itu yang kalau di tasawuf ada hulul, ada ittihad. Itu sebenarnya yang puncak dari semedi. Semedi yang sukses, 4 jalan ini kalau sukses, Raja Yoga ini kalau sukses, hasilnya nanti yang kita sebut moksa. Sebelum 4 ini sukses, orang tidak akan bisa moksa. Jadi ada Jnana Yoga, ada Bhakti Yoga, ada Karma Yoga, ada Raja Yoga. Jalur ilmu, jalur cinta, akhlak, jalur kerja, aktivitas, dan yang terakhir jalur latihan mental, Raja Yoga. 4 jalan itu nanti akan membuat orang menemukan hakikat hidup yang namanya Atman. Yang Atman itu sebenarnya kalau kamu sudah ketemu Atman, otomatis kamu ketemu dengan Brahman. Otomatis kamu menyatu dengan Tuhan. Otomatis kamu ilaihi roji'un. Itu loh. Itu nanti yang oleh, kalau di Sufi, ideologi kayak gini, misalnya di Jawa oleh Siti Jenar disebut mati sakjroning urip. Mati di dalam hidup. Jadi ilaihi roji'unnya itu sekarang, meskipun belum mati tapi sudah ketemu dengan Allah. Jadi kenapa? Karena kita dari Allah dan akan kembali ke sana. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kalau ada orang mati kan kita gitu. Nah, kita sudah bisa ilaihi roji'un kalau kita bisa membereskan diri kita sekarang. Tidak usah nunggu besok. Oke. Itu versi Raja Yoga. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.